Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM merupakan salah satu dari belasan perwira tinggi Polri yang mendapatkan kenaikan pangkat dari mantan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Seperti dikutip dari laman BNN, mantan Kapolri memimpin upacara Korps Raport kenaikan pangkat dari Jenderal Bintang 2 menjadi Jenderal Bintang 3 yang berlangsung di Rupatama, Mabes Polri Jakarta. Adapun sebelumnya, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Golose telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Kepala BNN Republik Indonesia, menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Heruwinarko pada tanggal 23 Desember 2020. Lalu, bagaimanakah kisah sukses Komisaris Jenderal Polisi Petrus Golose dan sepak terjangnya selama bertugas di kepolisian? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM merupakan perwira tinggi polisi kelahiran Manado, Sulawesi Utara, tanggal 27 November 1965. Saat ini, beliau berusia 55 tahun. Beliau adalah seorang perwira tinggi Polri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional sejak tanggal 23 Desember 2020. Komisaris Jenderal Petrus Golose merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan beliau sangat berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, kurang lebih selama 4 tahun, beliau menjadi Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bali. Perwira tinggi polisi yang menyelesaikan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1998 ini melanjutkan studinya menempuh program Magister Manajemen di tahun 2002. Dalam riwayat karir di kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Golose merupakan jenderal yang penuh dengan prestasi dalam penugasan di luar dan di dalam negeri. Antara lain, beliau turut serta sebagai Peacekeeping Force atau United Nations Civil di Kamboja, UNTAC tahun 1993 dan di Bosnia di tahun 2000 sampai tahun 2001. Petrus Golose juga aktif berpartisipasi sebagai peserta dan pembicara di berbagai seminar, kursus, workshop yang berkaitan dengan money laundering, cybercrime, pemberantasan narkoba dan terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, ia juga terlibat dalam penyidikan internasional di Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, Timur Timur, New Zealand, Amerika Selatan, Kamboja, Thailand, dan Filipina. Petrus Golose juga aktif terlibat dalam panitia kerja dan panitia khusus sebagai wakil dari pemerintah Republik Indonesia dalam merumuskan rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada tanggal 21 April 2008. Sejak tahun 2006, Petrus Golose pernah menjabat sebagai Kepala Unit VIT dan Cybercrime Bareskrim Polri. Selama karirnya, ia telah menangani 2 kasus hacking di Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni hacking website KPU dan hacking website Partai Golkar. Komisaris Jenderal Polisi Petrus Golose juga merupakan peraih gelar Doktor Kajian Ilmu Kepolisian setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Hacking, studi kasus penyidikan tindak pidana hacking website Partai Golkar oleh Unit VIT dan Cybercrime Bareskrim Polri pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2008. Selama berkarir di kepolisian, Petrus Golose termasuk polisi yang mendapatkan kenaikan pangkat cukup cepat saat tergabung dalam tim Bareskrim yang berhasil melumpuhkan teroris Dr. Asahari dan kelompoknya di Batu, Jawa Timur pada tanggal 9 November 2005. Ia mendapatkan penghargaan dari Kapolri saat itu, yakni Jenderal Sutanto, bersama dengan para kompatriotnya, yakni Tito Karnavian, Idam Aziz,
Rico Amalsa Daniel, dan kawan-kawan. Itulah kisah sukses dan sepak terjang Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Petrus Reinhard Kolose MM, yang juga merupakan jenderal asal Kawanua, Sulawesi Utara. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk berbuat lebih bagi negara dan bangsa ini.